Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bacakan Fiqhus Sunnah atau Sahih Fiqhus Sunnah di Syekh Abu Malik Kamal Sayyid Salim hafizahullah taala. Masih dalam pembahasan tentang salat, dan kata beliau, al-awqatul manhiyu 'anis sholati fiha, waktu-waktu yang dilarang sholat padanya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asalnya setiap waktu itu kita boleh sholat kapan saja asalnya. Hanya saja di dalam syariat kita ada waktu-waktu yang dilarang secara khusus untuk mengerjakan sholat pada waktu tersebut. Kalau tidak salah, kemarin kita sudah sempat menyinggung beberapa perkara. Yang pertama, hadirin yang hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu terlarang untuk mengerjakan sholat, yaitu yang pertama, ba'da sholatil fajri, setelah sholat subuh. Sampai kapan? Ingat ibu ya, setelah sholat subuh, hatta hingga tartafi'a syamsu qida rumhin, sampai matahari meninggi sekitar setinggi tombak. Para ulama menyebutkan yakni rubu'us sa'ah, seperempat jam. Kira-kira berapa menit ibu? Seperempat jam. Berapa? 15 menit sampai 20 menit, sekitar itulah setelah matahari terbit. Setelah matahari terbit, kita tunggu 15 sampai 20 menit. Maka setelah itu berlalu, maka dibolehkan lagi mengerjakan salat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ba'da sholatil asri, setelah sholat asar. Ingat, setelah sholat asar. Sampai kapan? Hatta taghruba syamsu, sampai matahari tenggelam atau terbenam. Setelah itu kita disyariatkan lagi sholat. Sholat apa itu? Maghrib. Nah, adapun hadisnya itu berdasarkan hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la salata, tidak ada salat, yakni enggak boleh salat
atau bahkan tidak sholat, tidak sah sholat. Ba'da subhi, setelah sholat subuh, hatta tartafi'a syamsu, sampai matahari meninggi dengan takaran yang kita sebutkan tadi. Wala sholata ba'da al-'asri, demikian juga kata beliau alaihi salatu wassalam, tidak ada juga sholat setelah sholat asar, hatta taghruba syamsu, sampai matahari tenggelam. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, demikian Imam Muslim rahimahullahu taala. Berarti sudah berapa waktu yang dilarang itu? 2. Ada waktu yang ketiga, yaitu waktu zawal inda qa'idil dhahirah, ketika matahari itu pas di atas langit atau di tengah langit, di wasati sama, atau pas di atas kepala kita, maka ini juga waktu terlarang untuk mengerjakan sholat pada waktu tersebut. Li hadits Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Uqbah bin Amir, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, kalau dalam hadisnya ini disebutkan tiga-tiganya. Kata beliau radhiyallahu anhu, "Salatu sa'atin", ada 3 saat, ada 3 waktu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana, melarang kita, an nusalliya fihinna, melarang kita salat pada waktu-waktu tersebut, au an nakbura fihinna mautana. Kita juga dilarang untuk menguburkan jenazah pada waktu-waktu tersebut. Hina, yang pertama, hina tadlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a, ketika matahari terbit sampai meninggi. Di sini tidak disebutkan setelah sholat subuh, tapi setelah matahari terbit. Nah, sehingga bisa kita ambil kesimpulan, mulai dari setelah sholat subuh sampai matahari terbit, bahkan sampai meninggi. Wahina yaqumu qa'imul dhahirah hatta tamila syamsu. Yang kedua, ketika matahari pas di atas langit, di tengah langit atau di atas kepala kita, sampai kapan? Sampai tergelincir. Karena kalau tergelincir sudah boleh lagi sholat. Sholat apa itu? Sholat duhur. Wahina tadhayyaf, dan ketika yang ketiga, ketika tadhayyaf syamsu, tadhayyafu asyamsu, ketika matahari sudah mulai meredup, aidil ghurubi hatta taghruba, yakni ketika matahari sudah mulai condong ingin terbenam. Sampai kapan dilarang? Sampai matahari terbenam. Sampai matahari terbenam. Sehingga inilah 3 waktu kita dilarang mengerjakan sholat asalnya. Meskipun kita katakan nanti ada beberapa pengecualian, boleh mengerjakan sholat pada waktu tersebut dengan sholat-sholat tertentu atau pada keadaan-keadaan tertentu. Jadi ingat itu ada 3: setelah sholat subuh sampai matahari meninggi, yang kedua setelah sholat asar sampai matahari tenggelam, yang ketiga ketika matahari pas di atas kepala kita atau di tengah langit sampai tergelincir. Pertanyaan Ibu, kenapa kalau kita dilarang sholat di 3 waktu tersebut? Ada yang
Bu, misalnya kita nggak tahu sih alasannya, tapi disuruh kayak gitu, kita tetap ikut ya? Iya, kita asalnya ikut. Allah syariatkan begini, kita ikut. Entah kita tahu hikmah atau tidak, kewajibannya ikut. Namun kalau Allah menyebutkan, tapi tatkala seseorang itu mengenal hikmah yang disebutkan, maka itu lebih menambah keimanan seseorang. Terus apa ilahnya atau apa alasan daripada dilarangnya tersebut? Maka disebutkan dalam sebuah hadis. Atau ada yang ingat ibu? Satu aja ibu. Apa ibu? Biar termotivasi yang lainnya. Apa ibu? Matahari terbit di antara dua tanduk syaitan. Nah, saya sebutkan hadisnya. Wa qad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam illatan nahy 'an salati bi hadhihi al-awqat. Kata Syekh, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan alasan sebab kenapa dilarang sholat pada waktu-waktu tersebut. Di qaulihi Amr ibni Abbasah, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin Abbasah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Sholli sholat subhi, sholatlah sholat subuh, sholatlah sholat subuh, kerjakan sholat subuh. Summa, setelah itu aksir anis sholati, habis itu setelah sholat subuh tahan dari sholat. Ini menunjukkan bahwasanya setelah sholat subuh waktu terlarang untuk sholat. Tahan dari sholat hatta taddu'a syamsu, sampai matahari terbit, hatta tartafi'a, bahkan sampai meninggi. Fa'innaha, karena sesungguhnya matahari tadlu'u, akan terbit, hina tadlu'u, ketika dia terbit, baina qarnai syaitan, itu terbit di antara dua tanduk syaitan. Ibu, kenapa syaitan muncul atau memposisikan dirinya ketika matahari pas terbit dan tenggelam? Kenapa ibu? Kalau tidak salah kemarin saya singgung. Apa ibu? Karena ketika itu para penyembah matahari bersujud, dan syaitan ingin dapat porsi biar dapat andil dan sujud mereka kepada syaitan. Nah, sehingga kita dilarang agar kita tidak menyerupai orang-orang yang menyembah matahari, dan agar kita tidak sujud kepada syaitan. Asalnya wahina ini, ketika itu yasjudu lahal kuffar, orang-orang kafir sujud kepada matahari, maka syaitan timbul. Tsumma sholli, kemudian sholat lagi ketika sudah matahari meninggi tadi. Fa inna sholata mahduratun masyhudatun, karena sholat itu mahdurah, dihadiri, disaksikan. Dihadiri dengan apa ibu? Dihadiri oleh para malaikat, disaksikan oleh para malaikat, sehingga mudah bagi seseorang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yastaqilla dhillu birrahmah, salatlah setelah matahari meninggi tadi, sampai ketika bayangan benda sudah pendek, sekitar tinggi tombaknya ini sudah hampir habis bayangan benda. Kenapa? Hampir matahari berada di tengah langit. Ketika itu tsumma aksir anis sholat, tahan lagi dari sholat, menunjukkan ketika matahari pas di atas kepala kita atau di tengah langit, kita tidak boleh sholat lagi. Fa inna hina idin tusajjaru jahannam,
dipanasi, busajjar jahannam, sedang ditambah volume panasnya, sehingga dalam riwayat yang lain ketika kita sholat zuhur panas disuruh dinginkan karena inna syiddatal haq, panasnya matahari itu min fayhi jahannam, uapnya neraka jahannam yang sedang dipanaskan. Fa'idha aqbal fay'a fasalli, kalau sudah tergelincir silahkan lagi sholat. Fa'inna sholata masyhudatun mahduratun, karena sesungguhnya sholat itu disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat. Hatta, sampai kapan lagi kita sholat? Hatta tusolli al-asr, sampai engkau mengerjakan sholat asar. Sampai sholat asar. Tsumma asfir anis sholat, kemudian setelah sholat asar tahan lagi, yang boleh lagi sholat. Sampai kapan? Hatta taghrub asy-syamsu, sampai matahari tenggelam. Fa innaha taghrub baina qarnay syaitan, karena tatkala matahari tenggelam itu tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Wa hina idin, ketika itulah yasjudu lahal kuffar, orang-orang kafir penyembah matahari bersujud kepada matahari tersebut. Baik, hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Jadi 3 waktu yang dilarang plus tahu sebab dilarangnya. Nah, kemudian kata Syekh, ma yustathna minan nahyi, apa saja sih yang dikecualikan dari larangan? Berarti larangan di sini Ibu tidak secara mutlak, akan tetapi ada sholat-sholat yang dikecualikan boleh dikerjakan pada waktu-waktu terlarang tersebut. Bahkan kalau kita perhatikan, yang dilarang-larang itu hanya beberapa bentuk daripada sholat. Nah, pengecualian yang pertama Ibu yang boleh dikerjakan pada waktu terlarang adalah sholat yang pertama, Indal dhahirati yawmal jumu'ah. Saya tanya Ibu, boleh gak kita sholat pas matahari di tengah langit? Boleh tidak? Tidak boleh. Itu asalnya. Akan tetapi Ibu, dikecualikan pada hari Jumat ketika matahari pas di tengah langit, maka kita tetap boleh sholat. Dalilnya, fa innahu yustahabbu lil mar'i tanafful mutlaqan qabla sholatil jumu'ah, karena disunnahkan bagi seseorang untuk melakukan sholat sunnah mutlak sebelum sholat Jumat. Hatta, sampai kapan boleh sholat sunnah mutlak ini? Kapan berhenti Ibu? Nah, kami nggak sholat Jumat, Ustaz nggak tahu. Sampai ketika imam sudah naik mimbar. Lah, sholat Jumatnya itu kan ketika masuk waktu sholat duhur. Waktu sholat duhur itu mulai ketika matahari tergelincir. Berarti selama tadi kita sholat sunnah mutlak, pastilah kita akan bertepatan dengan waktu yang dilarang, yaitu pas matahari di tengah langit. Wong yang disunahkan kita berangkat sholat Jumat sesegera mungkin, sepagi-pagi mungkin, kemudian sholat terus sholat mutlak
sampai imam naik mimbar, yang sampai matahari tergelincir. Ini menunjukkan bahwasanya waktu ketika kita sholat sunnah mutlak, tentunya kita sholat di waktu yang terlarang asalnya, tapi di hari Jumat dikecualikan. Jelas ibu ya? Nah, fa'idha kharaja qabla salatil jum'ah la yakhrujal imam, sampai imam keluar. Fa'idha kharaja, kalau imam sudah keluar, umtuni'a min salatil tatawwu', dilarang sudah salat sunnah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaltasilu rajulun yawmal jum'ah, tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat, fayatatahharu bimastata'a min tuhrin, kemudian dia bersuci semampu dia, wa yadkhulu min duhni, kemudian dia mengambil wangian, au yamassu bi baitihi, memakai wangian rumahnya, parfum dari rumahnya, summa yakhruju, kemudian dia keluar menuju masjid, fala yufarriq baina itsnaini, kemudian dia tidak memisahkan antara dua orang yang sudah duduk bareng, summa yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia salat apa yang ditetapkan baginya, summa yusitu idza takallama imam, kemudian dia diam ketika imam sudah berkhutbah, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati ukhra, melainkan akan diampuni dosa antara dia sekarang di Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Subhanallah, di sini disebutkan dia sholat sunnah mutlak, maka di sini dikecualikan. Nah, waktu yang kedua atau sholat yang kedua yang dikecualikan boleh dikerjakan di waktu-waktu terlarang, yaitu sholat rak'atai tawafi bil baitil haram, sholat 2 rakaat ketika selesai tawaf di Baitul Haram, Baitullah. Setelah tawaf kita disyariatkan salat sunnah 2 rakaat. Maka ini juga dikecualikan ibu, boleh sampai pun pada waktu terlarang kita boleh mengerjakan salat tersebut. Dalil apa dalilnya? Hadis Jubair ibni Mut'im radhiyallahu anhu, hadisnya Jubair bin Mut'im, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya bani Abdi Manaf, wahai bani Abdi Manaf, la tamna'u, jangan kalian menghalangi, melarang, mencegah ahadan, seorang pun, tawafa bi hadzal bait, menghalangi seorang pun tawaf di Baitullah ini, wa shalla fi ayyi sa'atin sya'a, dan sholat pada waktu kapanpun dia mau, minal laili awin nahar, siang ataupun malam. Ini di sini disebutkan ibu, wa sholat, jangan kau menghalangi, melarang seorang pun untuk sholat fi ayyi sa'atin sya'a, pada waktu kapanpun dia ingin, baik malam ataupun siang, baik malam ataupun siang. Maka ini dikecualikan setelah tawaf, silahkan langsung sholat 2 rakaat tanpa melihat apakah ini adalah waktu terlarang ataukah tidak, maka tidak mengapa. Yang keberapa ibu?
Yang ketiga, sholat yang dikecualikan boleh dikerjakan pada waktu-waktu terlarang, yaitu qada'ul fawaiti fi awqatin nahyi, mengqadha sholat yang luput, mengqadha sholat yang luput. Kita ketinggalan sholat, ketiduran ataupun lupa, maka boleh kita mengqadhanya, mengerjakan kapanpun sampai pun pada waktu-waktu terlarang. Dalilnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama sholatin," siapa yang ketiduran dari sholat, au nasiyaha, atau lupa sholat, falyusalliha, maka hendaklah dia mengerjakannya, idza dzakaraha, kalau dia sudah ingat. La kafarata laha illa dzalik, enggak ada tebusannya, enggak ada kafarahnya kecuali itu. Dan kita mengingatnya enggak nunggu waktu terlarang atau enggak nunggu waktu yang tidak dilarang, tidak. Namanya mengingat, kapanpun dia teringat, dia tersadar, demikian bangun, maka dia segera melaksanakan sholat yang dia lupa tadi atau sholat yang dia ketiduran tadi. Jelas Ibu? Nah, yang keberapa? Yang keempat, yaitu qada'us sunanir rawatibi fi awqatin nahyi, mengqadha sunnah-sunnah rawatib. Jadi kalau ada pertanyaan Ibu, boleh nggak mengqadha sholat sunnah rawatib? Jawabnya boleh, bahkan boleh di waktu yang terlarang. Dalilnya hadis Ummi Salamah, hadisnya Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah itu? Apanya Rasulullah itu? Nah, annaha ra'atin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli rak'atain, salat 2 rakaat Ibu. Tapi dia sholat 2 rakaatnya ini ba'dal asr, setelah sholat asar. Ini waktu terlarang kan? Iya, waktu terlarang. Ketika Ummu Salamah melihat, menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat 2 rakaat setelah sholat asar, di komen enggak? Iya. Fasa'alathu an dzalik, maka Ummu Salamah nanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sholatnya yang 2 rakaat ini setelah sholat asar. Kok beliau sholat di waktu ini kan waktu terlarang? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya binta Abi Umayyah, wahai putri Abu Umayyah, sa'alti 'anil rak'ataini ba'da asr, Anda bertanya tentang 2 rakaat setelah salat asar yang saya kerjakan. Fa innahu, maka sesungguhnya atani unasun, datang kepadaku orang-orang min Bani Abdil Qais, dari Bani Abdil Qais, fasyagiluni, syaguruni, mereka menyibukkanku, anir rak'ataini lataini ba'da dhuhr, sehingga mereka menyibukkan aku dengan urusan sampai aku ketinggalan atau gak sempat mengerjakan 2 rakaat setelah sholat duhur. Aku gak sempat
mengerjakan sholat sunnah rawatib yakni ba'diyah duhur setelah sholat duhur. Fahuma hatani, maka 2 rakaat setelah sholat duhur itu inilah dia yang saya kerjakan setelah sholat asar. Ada beberapa faedah dalam hadis ini. Pertama, bolehnya kita mengqadha sholat rawatib. Yang kedua, bahkan bolehnya mengerjakan atau mengqadha sholat rawatib ini pada waktu-waktu terlarang. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, demikian Imam Muslim rahimahullah. Demikian dari yang lain, Qais bin Amr, apa yang diriwayatkan dari Qais bin Amr. Kalau dia berkata, Qais bin Amr ini berkata, Ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat aku, wa ana usolli rak'atain fajr, sedang aku sholat sunnah 2 rakaat fajar. Apa yang masalah sholat sunnah 2 rakaat fajar? Yang jadi masalah ba'da sholatil fajar. Aku ngerjainnya setelah sholat subuh. Jadi sahabat ini gak sempat sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh, sehingga dia ganti setelah sholat subuh. Dia kerjain 2 rakaat. Dilihat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikomen gak? Ya, dikomen. Ini waktu yang gak boleh sholat asalnya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hadzani raka'atani ya Qais?" Qais, apa yang 2 rakaat ini? Sholat apa 2 rakaat ini setelah sholat subuh? Qultu, kata Qais bin Amr, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam akun sholaitu raka'atain fajar, aku belum sholat 2 rakaat sebelum subuh Rasulullah, belum. Qala fasakata anhu, diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Wa fi riwayat dalam riwayat yang lain, falam yunkir dzalika alaihi, Rasulullah SAW tidak mengingkari perbuatan sahabat ini. Ini disebut dengan takrir, diperbolehkan, disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu nggak boleh, udah ditegur sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada komen yang pertama, ya karena beliau hanya nanya, ini sholat apa? Kan gak boleh sholat pada waktu setelah sholat subuh. Ketika udah dijelasin ini, saya mengqadha sholat sunnah ba'di, sholat sunnah qobliyah fajar. Saya belum sempat, sekarang saya kerjakan setelahnya, boleh. Maka Rasulullah SAW tidak mengingkarinya. Ini menunjukkan bahwasanya boleh mengqadha sholat sunnah sekalipun pada waktu terlarang. Yang keberapa ya, Bu? Yang kelima, as-salatu 'alal janazati ba'da subhi wal 'asr. Salat jenazah itu mensolati mayit setelah salat subuh dan setelah sholat asar. Ini juga diperbolehkan. Bahkan dikatakan, Syekh menyebutkan ajma'al ulama, ijma' para ulama, sepakat para ulama ala jawazi sholati ala janazah, tentang bolehnya mensolati jenazah ba'da sholati subhi wal asar, setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Saya ulang itu, tolong sedikit dicermati, khawatir salah paham. Ijma, sepakat ulama tentang bolehnya sholat jenazah setelah sholat subuh
demikian setelah sholat asar. Tapi saya pernah mendengar perselisihan yang diperselisihkan oleh para ulama adalah mensolati jenazah ketika matahari terbit sampai meninggi. Ini yang diperselisihkan. Demikian juga yang diperselisihkan oleh para ulama tentang hukum sholat jenazah ketika matahari sudah mulai meredup ingin tenggelam sampai matahari terbenam. Ini juga yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan Syekh di sini lebih condong menguatkan bahwasanya tidak bolehnya sholat jenazah pada waktu yaitu ketika matahari terbit sampai matahari meninggi. Demikian tidak boleh sholat jenazah ketika matahari hampir tenggelam sampai tenggelam. Adapun setelah sholat subuh atau setelah sholat asar, maka ini ijma sepakat para ulama tentang bolehnya. Ibu bisa dipahami, Ibu? Nah, jangan sampai keliru lagi menjawab soalnya. Baik, yang kedua, Ibu, yang keenam. Yang keenam itu as-shalawatul lati laha sababun, salat yang punya sebab. Biasa dikenal dengan sholat dawamul asbab, sholat yang punya sebab. Maksudnya apa? Kenapa kau sholat? Ya, saya masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Kenapa kau sholat? Saya sholat sunnah wudu. Kenapa kau sholat? Saya sholat taubat. Kenapa? Ada sebabnya. Maka ini disebut dengan sholat dawamul asbab, sholat yang punya sebab. Ini pun ibu boleh dikerjakan sekalipun pada waktu terlarang. Saya bacakan kata Syekh, kata tahiyatul masjid seperti sholat tahiyatul masjid. Maka jika kita hendak sholat tahiyatul masjid, kita nggak perlu memperhatikan apakah ini waktu terlarang ataupun tidak. Kenapa? Sholat yang akan kita kerjakan adalah sholat yang ada sebabnya. Wa sunnati wudu, sholat sunnah wudu. Wa sholatil kusuf, sholat gerhana. Ini ada sebabnya. Kenapa kita sholat lagi gerhana? Ada sebabnya. Wa nahmiha, dan yang lainnya. Meskipun di sini ada perselisihan, tapi yang kuat, yang rajih insyaallah bolehnya mengerjakan sholat-sholat yang ada sebabnya sekalipun pada waktu terlarang. Contoh, Ibu, sholat 2 rakaat setelah tawaf tadi itu juga sebenarnya sholat datul asbab. Kenapa kita sholat habis tawaf? Sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf itu dikerjakan di apapun orang setelah melakukan tawaf. Demikian sholat sunnah wudu yang banyak dikerjakan, yang merupakan amalan istimewa seorang sahabat yang menjadikan dia masuk ke dalam surga. Siapa, Ibu? Siapa, Ibu? Saya ulang. Sholat sunnah wudu yang merupakan sebuah amalan andalan seorang sahabat yang menjadikan Rasulullah mendengar suara sahabat di surga. Siapa, Ibu? Nah, Bilal radhiyallahu anhu. Subhanallah. Perhatikan, Ibu, ketika Nabi SAW bertanya kepada Bilal, akhbirni, kabari aku Bilal, kasih tahu aku, biar amali, amalan yang paling hebat
amil tahu yang engkau kerjakan di Islam, di dalam Islam. Yani amalan apa yang istimewa yang kau kerjakan sehingga aku mendengar suara sendamu di surga. Faqala ma'amiltu amalan arja'i bi. Kata sahabat, aku enggak punya amalan istimewa Rasulullah. Subhanallah. Beda kalau kita digituin sama orang, bilang apa? Wah, aku gitu loh. Tapi ini sahabat subhanallah, dia bilang enggak punya Rasulullah. Hanya saja anni lam natahhartu, akan tetapi tidak aku bersuci fi sa'atin min lailin aw nahar, tidak aku bersuci sekalipun baik di waktu siang ataupun malam, illa shallaitu bidzalika tuhur, melainkan aku sholat setelah bersuci tersebut aku dibagi musoliyah, apa yang telah ditetapkan bagiku untuk sholatnya. Setiap kali aku telah bersuci, aku sholat. Subhanallah. Kapanpun itu, ini menunjukkan bahwasanya ini tidak terikat waktu. Kapanpun, baik siang ataupun malam ataupun di waktu-waktu yang terlarang. Demikian tentang sholat gerhana. Kata Nabi SAW, "Fa'ila ra'aitumuha," kalau kau melihat gerhana, "Fafza'u ila sholat," segeralah sholat. Segeralah sholat. Gak diingatkan, tapi ingat nih kalau waktu terlarang nggak boleh, tidak umum. Demikian tentang sholat tahiyatul masjid. Kata Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjidah," apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, "fala yajlis," jangan dia duduk, "hatta yusalli raka'atain," sampai dia sholat 2 rakaat. Di sini kapanpun dia masuk masjid, maka disyariatkan dia sholat sunnah 2 rakaat sekalipun mungkin di waktu yang terlarang. Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Bahkan dalil yang lain, Rasulullah mengqadha salat sunnah duhurnya setelah salat asar. Kenapa? Ada sebabnya. Ada sebabnya, bukan salat mutlak. Nah, bahkan ijma kesepakatan para ulama tentang bolehnya salat jenazah setelah salat asar dan setelah salat subuh. Sehingga ibu, kalau kita cermati, sebenarnya yang dilarang untuk mengerjakan sholat pada waktu-waktu tersebut adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak, kecuali sholat sunnah mutlak pada hari Jumat, yaitu ketika matahari pas di atas kepala kita atau di tengah langit. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ibu mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana hukum seorang perempuan yang sholat itu punggung tangannya itu terbuka, Ustaz? Yang saya ketahui yang diperbolehkan itu adalah wajah dan telapak tangan, bukan punggung tangan. Jazakallahu khairan. Itu aja, Ustaz. Syukran. Nah, bagaimana dengan sholat wanita yang kelihatan punggung tangannya, bukan telapak tangannya? Bukankah yang dibolehkan adalah wajah dan telapak tangan? Maka ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini disebut dengan kafur ibu. Kaf itu mulai dari pergelangan tangan sampai ujung jari. Itu namanya kaf. Meskipun iya, kebanyakan kita melihat terjemahan apa? Telapak
tangan. Tapi ibu, yang dimaksud ibu masuk punggung tangannya ibu. Karena kan nggak ada kos tangan tuh yang tutupin belakangnya, tupanya kelihatan, nggak ada gitu. Nah, wallahu ta'ala bagus. Jadi yang dimaksud adalah pergelangan tangan ibu masuk di atas, masuk di dalamnya, baik depan tangannya atau telapak tangannya ataupun punggung tangan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ada yang lain? Jadi boleh ya Ustaz ya? Boleh, karena itu yang dibolehkan ketika seseorang sholat, maka tidak membatalkan sholat Allah Ta'ala. Ada yang lain? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz yang mau ditanyakan? Kalau kita sholat Ustaz, kita kan ini pakai kaos kaki Ustaz, sedangkan kan kita harus menutup aurat itu sampai kaki. Cuma terkadang kan ada baju yang di atas kaki, di atas ini turun kaki itu Ustaz. Jadi kaki itu kelihatan, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Boleh atau bagaimana? Syukur. Adapun menutup aurat wanita ini, siapa yang tahu itu? Dibantu. Kalau aurat wanita yang ketika sholat, yang seingatan Allah Ta'ala cuma wajah dan telapak tangan yang boleh terbuka, selainnya harus ditutup. Semoga ibu bisa membantu nanti teman-teman yang ibu-ibu mungkin bisa menjelaskannya. Tapi yang setelah Allah Ta'ala, ya, nah, cuma wajah dan telapak tangan yang boleh terbuka, selainnya seingatannya wajib semuanya ditutup oleh Allah Ta'ala. Maka tidak boleh tersingkap daripada aurat tersebut, kecuali mungkin dia tidak sengaja, maka ketidaksengajaan tersebut dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang berkaos kaki tidak boleh Ustaz, harus tertutup. Tertutup maksudnya tertutup baju sampai ke bawah Ustaz. Diulangi Bu, apa? Jadi kalau dia berkaos kaki Ustaz, itu tetap tidak boleh Pak Ustaz. Pakai kaos kaki? Nah, kalau kita kan pakai kaos kaki nih, biasa kita sholat itu kelihatan gitu Ustaz. Tapi berkaos kaki, bukan kakinya yang kelihatan. Kalau kaos kakinya. Nah, Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah pengen itu. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa Ustaz, aku mau bertanya, apakah ada perbedaan posisi tangan pada saat takbiratul ihram untuk laki-laki dan perempuan Ustaz? Posisi tangan ketika takbiratul ihram, yakni ketika mengangkat tangan itu ya. Iya. Allah Ta'ala selamanya tidak ada bedanya.
tidak ada bedanya. Bahkan jika kita perhatikan hampir semua gerakan sholat laki-laki dan wanita itu tidak ada bedanya ibu. Demikian takbiratul ihramnya tidak ada, yaitu antara mengangkat tangannya setinggi pundak ataupun mengangkat setinggi telinganya. Nah, Allah Ta'ala. Ada yang lain? Jika tidak ada, maka kita cukupkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang benar, maka itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran hanya milik Allah. Adapun jika ada yang keliru, ada yang tidak benar, maka itu murni kekeliruan kami dan dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum